Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Dewi Chandra Maheswari, nomor absen 3 dari kelas 10 E3. Pada video hari ini, saya akan menjelaskan suatu materi yang pastinya udah gak asing lagi nih di telinga kalian. Yap, benar sekali, hari ini saya bakal ngejelasin materi yang bernama pasar. Wah, dengar-dengar kata pasar, pasti udah gak asing lagi kan? Apalagi pasar adalah tempat umum dan sering kita jumpai di sekitar kita. Tapi, apa sih pengertian dari pasar itu sendiri? Kalau kalian ingin tahu, mending simak video berikut ini. Dalam arti sempit, pasar artinya tempat di mana penjual dan pembeli saling bertemu untuk bertransaksi barang ataupun jasa. Sedangkan dalam arti luas, pasar artinya suatu proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Pasar terdiri atas 3 fungsi. Yang pertama, fungsi distribusi. Artinya, pasar memungkinkan penjual bertemu dengan si pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara dalam perdagangan. Lalu yang kedua, fungsi pembentukan harga. Harga terbentuk karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Lalu yang ketiga, fungsi promosi. Artinya, pasar dapat digunakan oleh produsen untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang yang dijualnya. Nah, selain fungsi, pasar terbagi atas 2 bentuk, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Hari ini saya akan membahas mengenai apa sih perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Daripada kalian penasaran, mending simak video berikut ini. Pasar persaingan sempurna. Apa sih itu pasar persaingan sempurna? Eits, tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Sebelum saya menjelaskan pengertian dari pasar persaingan sempurna, saya mau nanya dulu nih, kira-kira apa sih yang kalian pikirin kalau mendengar kata sempurna? Lagu Sempurna. Sayangku kau begitu sempurna. Hehehe, bercanda. Oke deh, tanpa lama-lama lagi, mending kalian simak video berikut ini. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang dimana terdapat banyak penjual dan juga banyak pembeli. Namun, kedua belah pihak tidak dapat mempengaruhi harga. Mengapa begitu? Itu karena harga ditentukan oleh pasar itu sendiri. Adapun salah satu contoh pasar persaingan sempurna seperti pasar beras. Mengapa pasar beras bisa dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna? Itu karena pasar beras sesuai dengan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Untuk mengetahui apa sih ciri-cirinya, mari kita simak video berikut ini. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, yang pertama, barangnya bersifat homogen atau satu jenis barang. Pada pasar beras ini, barang dijual hanya satu jenis barang saja, yaitu beras. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Beras merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat berbondong-bondong membeli beras. Inilah salah satu penyebab mengapa pasar beras memiliki jumlah pembeli yang sangat banyak. Yang ketiga, terdapat banyak produsen atau penjual. Walaupun barang yang dijual hanya satu jenis saja, ternyata produsen atau penjualnya sangat banyak loh. Contohnya seperti beras Sania, beras Raja, dan beras Magnus. Yang keempat, pembeli memiliki kebebasan untuk memilih atau membeli barang yang ia inginkan. Yang kelima, segala pihak mengetahui kondisi atau keadaan pasar. Artinya, pembeli mengetahui jenis barang dan biaya yang dikenakan, begitu pula dengan penjual mengetahui tingkat permintaan konsumen, harga, dan segala
yang berkaitan dengan produk. Yang terakhir atau yang keenam, produsen memiliki kebebasan untuk keluar masuk pasar. Artinya, produsen yang mampu memproduksi barang dapat masuk ke pasar dengan mudah. Begitupun dengan produsen yang ingin keluar jika dibutuhkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Kelebihannya yang pertama adanya satu harga. Lalu yang kedua, kepuasan konsumen maksimal. Nah, itu dikarenakan konsumen memiliki kebebasan produk mana yang ia inginkan. Lalu yang ketiga, mendidik para produsen untuk menghasilkan produk secara efisien, tetapi tetap memfokuskan produk yang berkualitas, agar itu dapat menguntungkan mereka. Adapun kerugiannya, yang pertama, inovasi para produsen terhambat. Itu dikarenakan dalam pasar persaingan sempurna ini, barangnya bersifat homogen, sehingga tidak ada yang membedakan barang yang satu dengan barang yang lainnya. Lalu yang kedua, gaji atau upah yang rendah bagi para pekerja. Itu dikarenakan dalam pasar persaingan sempurna ini hanya memiliki satu harga. Nah, sehingga para pekerja atau produsen tidak dapat meningkatkan harganya, karena jika itu terjadi, itu akan mengalami kerugian bagi mereka. Adapun masalah dalam pasar persaingan sempurna, yaitu rata-rata produsen mendapatkan upah yang rendah. Itu disebabkan karena di pasar persaingan sempurna ini harganya telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Agar para pekerja mendapatkan upah yang tinggi, solusinya dengan cara para produsen harus memproduksikan barang seefisien mungkin. Tetapi tetap mengutamakan kualitas yang terbaik serta mengenakan harga yang terjangkau agar para pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, itu dia penjelasan mengenai pasar persaingan sempurna. Namun, perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia sangat sulit menemukan pasar ini dikarenakan sektor ekonominya dikuasai oleh perusahaan besar yang cenderung memonopoli pasar. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah produsen dan konsumennya tidak seimbang. Nah, pada pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi nih menjadi 5, yaitu pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, oligopsoni, dan monopsoni. Pada video hari ini, saya akan membahas lebih rinci mengenai pasar oligopoli. Apa sih itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah suatu pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumennya tidak seimbang, di mana jumlah produsennya lebih sedikit dibandingkan jumlah konsumennya. Salah satu contohnya seperti pasar seni Sukawati. Mengapa pasar seni Sukawati dapat dikatakan sebagai pasar persaingan tidak sempurna? Itu karena pasar seni Sukawati memiliki ciri-ciri yang mirip dengan pasar oligopoli. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli, yang pertama terdapat banyak pembeli di pasar. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen. Seperti yang bisa kita lihat bahwa rata-rata penjual di sini menjual pakaian, aksesoris, ataupun barang-barang dekorasi lainnya yang bermotif sama, walaupun dengan penjual yang berbeda. Yang ketiga, saling bergantungan. Artinya, apabila satu produsen menurunkan harga, maka pengaruhnya adalah meningkatnya jumlah penjualan produsen tersebut.
dan berkurangnya jumlah penjualan produsen lain. Seperti contoh gambar di sini, harga gelang di sebelah kiri sebesar Rp5.000, sedangkan harga gelang di sebelah kanan sebesar Rp8.000. Sehingga tentunya jumlah penjualan produsen di gambar kiri meningkat dibandingkan jumlah penjualan produsen di gambar kanan. Selanjutnya, penggunaan iklan sangat intensif. Dari hasil pengamatan saya di pasar seni ini, hampir semua produsen mempromosikan produk mereka. Mereka mempromosikannya dengan cara menawarkan barang dengan harga murah, sehingga tentunya para pembeli tertarik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli ini. Kelebihannya yang pertama, kendali atas harga. Perusahaan akan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya mengingat persaingan yang begitu ketat. Yang kedua, adanya inovasi dan kualitas. Karena dominasi oleh beberapa perusahaan besar, penjual memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Hal ini dapat menguntungkan konsumen jika perang harga terjadi. Adapun kekurangan dalam pasar oligopoli yaitu kerugian saat perang harga. Itu dikarenakan biasanya penjual menurunkan harga secara besar-besaran yang berujung pada kerugian. Untuk menambah informasi, saya sudah menyiapkan wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Seni Sukawati. Untuk itu, simak video berikut ini. Ini saya bersama Ibu Ketut selaku pedagang di Pasar Seni. Baik Bu, berapa banyak pembeli di Pasar Seni ini? Ya, lebih dari 100 atau gitu berapa gitu tergantung situasi. Lalu pastinya kan di Pasar Seni ini membutuhkan sebuah promosi. Bagaimana cara Ibu untuk mempromosikan dagangan Ibu? Ya, mempromosikan, kita berikan harga yang rendah, kualitas yang bagus. Ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya, ada pun masalah di pasar oligopoli, yaitu susah untuk mendapatkan keuntungan. Penyebabnya karena produk yang dijual bersifat homogen, sehingga persaingan antar produsen sangatlah ketat. Masalah tersebut dapat kita perbaiki dengan cara menjual produk dengan harga murah tetapi tetap menguntungkan. Lalu menginovasikan produk seperti menggunakan kemasan yang menarik, serta selalu mempromosikan barang yang kita jual kepada pembeli, baik itu secara langsung maupun secara online melalui TikTok, Instagram, dan lain-lain. Sehingga pembeli tertarik untuk berkunjung dan membeli ke tempat produsen menjual produk tersebut. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan, bahwa di pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjualnya sama banyak atau seimbang, serta memiliki satu harga yang telah ditentukan oleh pasar tersebut. Sedangkan di pasar persaingan tidak sempurna ini kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana pasar tersebut memiliki jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang, dan harganya tidak ditentukan oleh pasar itu sendiri, melainkan dari produsen yang menjual produk tersebut. Nah, itu dia penjelasan video dari saya mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Semoga video bisa bermanfaat dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Bye-bye.